Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah. Begitu juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, marilah kita lanjutkan proses belajar kita untuk belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, untuk belajar bahasa Inggris dari nol, kemarin kita sudah belajar tentang, oke saya buka presentasinya dulu, coret-coretnya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang 16 nama tenses ya. Kemarin kita sudah belajar apa? 16 nama tenses. Oke. Sebelum saya apa? Sebelum saya lanjutkan, nah kemarin kita sudah bahas ini. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa buka di materi atau video pembelajaran belajar bahasa Inggris dari nol di video sebelumnya. Oke, ini nggak tahu ini video yang keberapa. Oke, mari kita lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya, marilah kita review sedikit materi yang kita sudah pelajari. Ya, kita review sedikit. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak lupa. Kemarin kita sudah belajar tentang apa sih tenses itu. Setelah kita belajar apa sih tenses itu, kita juga sudah belajar tentang apa? Nama-nama tenses ya. Oke, pertanyaannya sebelum saya lanjutkan, saya bertanya, tenses itu apa? Pertanyaannya, tenses itu apa? Tenses itu adalah perubahan kata kerja. Jadi, dalam menyusun kalimat, ya, saya ulangi sedikit, kita membutuhkan subjek, verb, object, adverb. Verb ini adalah tugasnya tenses. Verb itu tugasnya siapa? Verb itu adalah tugasnya tenses. Pertanyaannya, apa tenses itu? Tenses itu adalah perubahan kata kerja. Sesuatu yang berubah itu mesti ada yang menyebabkan. Jadi tenses itu adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh dua hal. Yang dipengaruhi oleh berapa hal? Dua hal. Yang pertama karena waktu atau time. Number two is characteristic of the action atau sifat kejadian. Jadi kalau ditanya tenses itu apa? Tenses itu adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Jadi tenses itu urusannya hanya di verb. Tidak ada urusan di subjek maupun urusan di objek. Tenses itu urusannya di verb. Makanya perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh apa? Oleh waktu dan sifat kejadian. How many times in English? Answer. There are 4 times in English. Number 1 is present. Number 2 is past. Number 3 is future. Number 4 is past future. And how many characteristics of the action in English? Answer. There are 4 characteristics of the action in English. Number 1 is simple. Number 2 is continuous. Number 3 is perfect. Number 4 is perfect continuous. And then, how many tenses in English? Answer. There are 16 tenses in English. Okay, number 1 is simple present. Ingat, pertama dari kanan ke kiri, simple present. Number 2 is present continuous. Number 3 is present perfect. Number 4 is present perfect continuous. Number 5 is simple past. Number 6 is past continuous. Number 7 is past perfect.
Number 8 is past perfect continuous. Number 9 is simple future. Number 10 is future continuous. Number 11 is future perfect. Number 12 is future perfect continuous. Number 16 is simple past. 13 is simple past future. Number 14 is past future continuous. Number 15 is past future perfect. And the last number 16 is past future perfect continuous. Nah, ini yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Apa tenses itu? Perubahan kata kerja yang disebabkan oleh waktu dan sifat kejadian. Tenses itu perubahannya pada apa? Pada verb. Perubahan pada verb itu disebabkan oleh time atau waktu, and number two is characteristic of the action atau sifat kejadian. Ada berapa waktu? How many times in English? Answer, there are 4 times. Number 1 is present, number 2 is past, number 3 is future, number 4 is past future. And then, how many characteristics of the action in English? Answer, there are 4 characteristics of the action in English. Number 1 is simple, number 2 is continuous, number 3 is perfect, number 4 is perfect continuous. How many tenses in English? There are 16 tenses in English. Nah ini, number 1 is simple present. Urutannya harus seperti ini teman-teman, gak boleh lompat. Jadi number 1 is simple present, number 2 is present continuous, number 3 is present perfect, number 4 is present perfect continuous. Number 5 is simple past, number 6 is past continuous, number 7 is past perfect, number 8 is past perfect continuous. Number 9 is simple future, number 10 is future continuous, number 11 is future perfect, number 12 is future perfect continuous. Number 13 is simple past future, number 14 is past future continuous, number 15 is past future perfect, and the last number 16 is past future perfect continuous. Itu yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya dari buku English Handbook, konsep belajar bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Nah, jika Anda ingin beli bukunya, bukunya seperti ini. Ini sudah dilengkapi lebih dari 120 video. Ini 120 video yang akan menyertai teman-teman untuk belajar bahasa Inggris dari nol. Videonya panjang atau pendek? Sepanjang. Jadi jangan dikira videonya hanya 5 menit, 7 menit, enggak. Videonya panjang. Kenapa? Karena materinya banyak. Oke, kita selanjutnya kita lanjutkan ke kemarin saya ilustrasikan, ya toh. Di sini saya ilustrasikan bahwasannya kalau nama tenses itu ibaratnya ember atau bucket ya. Kemudian setelah kita belajar nama tenses, kita belajar rumus 16 tenses. Nah, rumus 16 tenses itu logikanya gini. Namanya itu adalah baknya, ya toh, ini baknya. Terus 16 rumus tenses ini adalah batu besarnya. Yuk kita masukkan batu besarnya. Oke. Sebenarnya di buku sudah lengkap. Nah ini. eh, tapi saya lebih suka coret-coret supaya enak ya. Oke. Sekarang kita menghafalkan 16 rumus tenses. Untuk menghafalkan 16 rumus tenses, Anda tidak perlu untuk menghafalkan semuanya. Artinya tidak perlu menghafalkan semuanya itu rumus. Jadi adalah rumusnya simple present apa? Subject plus verb one plus s or es plus object. Rumusnya seperti ini. Anda nggak perlu menghafalkan caranya seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah otak kiri. Jadi otak kiri itu adalah short term memory. Memori jangka pendek. Kenapa Anda gampang sekali lupa? Karena Anda menggunakan otak kiri ketika dalam proses belajar. Nah, supaya tidak gampang lupa bagaimana? Harus pakai otak kanan. Makanya saya gunakan gambar, saya gunakan warna. Ini adalah tujuannya untuk belajar menggunakan otak kanan. Oke, sekarang kita kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ini adalah rumus, kita masuk ke rumus tenses ya. Jadi ini adalah hasil riset saya untuk
merumuskan metode ini butuh waktu bertahun-tahun. Nanti Anda akan belajar dengan mudah bagaimana cara menghafalkan rumus 16 tenses. Oke, tapi kalau Anda ingin belajar langsung dengan saya, Anda bisa belajar di Rumah Cerdas Bahasa Inggris yang ada di Klaten, bisa tinggal di pesantren di sini. Anda bisa hubungi nomor admin ya. Nomor adminnya adalah 0858 3146 8064. Ini nomor admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita akan belajar 16 rumus tenses. Anda cukup menghafalkan penanda-penandanya. Oke, repeat after me. Present is identical with verb 1. Present is identical with verb 1. Past is identical with verb 2. Past is identical with verb 2. Future is identical with will plus verb 1. Future is identical with will plus verb 1. Past future is identical with would plus verb 1. Past future is identical with would plus verb 1. Anda harus menghafalkan penandanya ini. Untuk menghasilkan rumus seperti ini, Anda cukup menghafalkan penandanya. Kenapa harus menghafalkan penandanya? Karena penandanya ini nanti akan bisa dibuat untuk membuat rumus. Nah, ini. Oke, saya ulangi lagi. Anda harus benar-benar hafal ya. Saya harus pastikan Anda hafal supaya Anda mudah untuk menghafalkan rumusnya. Present is identical with verb 1. Present is identical with verb 1. Past is identical with verb 2. Past is identical with verb 2. Future is identical with will plus verb 1. Future is identical with will plus verb 1. Past future is identical with would plus verb 1. Past future is identical with would plus verb 1. Anda harus hafal betul. Yang kedua adalah characteristics of the action. Simple is identical with zero. Simple is identical with zero. Continuous is identical with be plus verb ing. Oke, continuous is identical with be plus verb ing. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Oke, perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Oke, sebelum dilanjutkan, saya harus pastikan Anda untuk menghafal penandanya. Kenapa? Karena ini sangat penting. Yuk, kita ulangi sambil. Oke, present is identical with verb 1. Past is identical with verb 2. Future is identical with will plus verb 1. Past future is identical with would plus verb 1. Simple is identical with 0. Continuous is identical with be plus verb ing. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Anda harus hafal ini. Kemudian saya tambahkan di situ ada note atau catatan ya. Yang pertama note-nya adalah tenses itu perubahannya pada verb. Tenses itu perubahannya pada verb. Jadi tenses itu tidak ada urusan di subjek ataupun di objek, tapi urusannya hanya di verb. Yang kedua adalah perubahan auxiliary-nya. Di situ ada bentuk asli, ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Oke, perhatikan di sini. Bentuk aslinya di situ adalah be. Bentuk aslinya apa, teman-teman? Bentuk aslinya be. Kemudian bentuk pertama dari be itu adalah is, am, are. Bentuk pertama dari be itu apa? Is, am, are. Bentuk kedua dari be itu adalah was atau were.
Bentuk kedua dari be itu apa? Was or were. Bentuk ketiga dari be itu adalah been. Bentuk ketiga dari be itu apa? Been. Saya ulangi lagi. Bentuk aslinya adalah be. Bentuk aslinya apa? Be. Bentuk kedua dari be itu apa? Bentuk pertama dari be itu apa? Is, am, are. Bentuk pertama dari be is, am, are. Bentuk kedua dari be itu adalah was or were. Bentuk kedua dari be itu apa? Was or were. Bentuk ketiga dari be itu adalah been. Bentuk ketiga dari be itu adalah been. Oke. Kemudian ya, kemudian bentuk aslinya adalah have. Bentuk aslinya apa? Have. Bentuk pertama dari have itu apa? Have or has. Bentuk pertama dari have itu apa? Have or has. Bentuk kedua dari have itu apa? Have. Bentuk kedua dari have itu apa? Have. Bentuk ketiga dari have itu apa, sir? Adalah have. Bentuk ketiga dari have itu apa? Have. Bentuk aslinya be. Bentuk aslinya be. Bentuk pertama dari be itu apa? Was, is, am, are. Bentuk kedua dari be itu apa? Was or were. Bentuk ketiga dari be itu adalah been. Bentuk aslinya adalah have. Bentuk pertama dari have itu adalah have or has. Bentuk kedua dari have itu adalah had. Bentuk ketiga dari have itu adalah. Oke, note yang nomor 3, modal will nanti atau would. Ini maksudnya modal will atau would, ini will atau would harus ketemu dengan bentuk asli. Bentuk asli. Nah, nanti modal will atau would harus ketemu dengan bentuk asli. Ketika nanti ada verb one sama be, karena ada modal will atau would, maka jadinya tetap be. Kenapa? Karena bentuk aslinya adalah be. Yang kedua, ketika nanti ada verb one sama have or has, ketika ada modal will atau would, harus kembali ke bentuk asli, yaitu apa? Have. Yes, seperti ini ya. Ini adalah penanda-penanda yang Anda harus hafal ketika Anda mau menyusun rumus tenses. Loh, kenapa kok nggak langsung saja, Sir? Saya dulu waktu ngajar seperti ini diprotes sama murid saya karena ini kalau dulu kelasnya banyak ya. Ada yang, Sir, kenapa kok nggak langsung bentuk aslinya saja, Sir? Kok harus menghafalkan seperti ini? Saya mengatakan kepada murid saya, seandainya kamu pengen menyentuh atap yang tingginya adalah 12 meter, tinggi kamu hanya 160. Pertanyaannya, bisa nggak? Ya sulit, Sir. Pertanyaannya yang selanjutnya adalah supaya bisa harus bagaimana? Pakai tangga, Sir. Makanya ini adalah disebut dengan tangganya. Is identical with. Jadi penandanya adalah. Jadi nanti setelah video ini kita akan praktekkan penandanya sama apa? Sama catatannya dalam bentuk rumus 16 tenses. Setelah ini kita akan lanjutkan ke video selanjutnya supaya videonya tidak terlalu panjang. PR Anda adalah Anda harus menghafalkan penandanya. Bahwasanya present is identical with verb 1, past is identical with verb 2, future is identical with will plus verb 1, past future is identical with would plus verb 1. Simple is identical with 0, continuous is identical with be plus verb ing, perfect is identical with have or has plus verb 3, perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Note-nya tenses itu perubahannya pada verb. Yang kedua, perubahan bentuk aslinya adalah be. Bentuk pertama dari be itu adalah is, am, are. Bentuk kedua dari be adalah was, were. Bentuk ketiga dari be adalah been. Bentuk aslinya adalah have. Bentuk pertama dari have itu adalah have or has. Bentuk kedua dari have itu adalah had. Bentuk ketiga dari have itu adalah had. Note yang nomor 3 adalah modal will atau would harus ketemu dengan bentuk asli. Verb sama be jadinya be, verb sama have or has jadinya
Mungkin sekian untuk video kali ini. Setelah ini kita lanjutkan bagaimana cara menyusun rumus tenses dari penanda-penanda ini. Jadi bagaimana cara menyusun rumus tenses menggunakan penanda-penanda itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita lanjutkan di video selanjutnya supaya teman-teman tidak terlalu lama untuk menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.